susah amat, gue bahasa Indonesia, bahasa Sunda aja masih belajar gitu kan ya. Pokoknya satu yang ada di otak itu, tujuan kita ke Jerman itu apa. Karena itu yang bakal jadi dasar kita tuh buat pengen belajar terus, pengen belajar. Bro, hidup di dunia itu lebih susah. Jadi jangan gampang down, karena di sini kita butuh mental yang lebih besar lagi. Masa belajar kayak gitu doang aja udah down kan? Apalagi nanti tinggal di Jerman yang notabene-nya ini yang orang-orang sini tuh cepet, terus kalau ngomong tuh yang terus ya kitanya harus paham kayak gitu-gitu gimana kalau udah di sini gitu kan. Terus untungnya Bayu di kelas aku itu, jadi kita udah kayak kelas internasional. Jadi nggak cuma orang-orang Jerman doang, ada orang dari Mali, dari Thailand, Tajikistan. Ini deh benar-benar kelas internasional. Aben, kawan YIJ semuanya. Halo. Aben. Ya, kawan YIJ semuanya balik lagi. Aben, also. Ya, kita balik lagi di The Life Untold Journey with Alumni YIJ episode 6 sekarang. Yeay. Berarti aku pernah ya? Iya. Episode 6 kali ini kita udah bareng sama Mbak Putri Damayanti, alumni YIJ. Halo, namaku Putri Damayanti. Usiaku 29 tahun. Aku sekarang udah di Jerman kurang lebih selama 1 tahun. Dari Maret tahun kemarin. Terus aku Ausbildung di bidang Hotel Fachfrau. Sebelumnya restoran Fachfrau, tapi sekarang pindah ke Hotel Fachfrau. Terus untungnya Bayu di kelas aku itu, jadi kita udah kayak kelas internasional. Jadi nggak cuma orang Jerman doang, ada orang dari Mali, dari Thailand, dari apa sih Tajikistan ya? Tajikistan, terus dari Thailand. Pokoknya itu ini deh benar-benar kelas internasional. Terus Deutsche-nya juga cuma 5 orang. Jadi sisanya ya orang Indonesia, orang Thailand, terus orang Mali, terus orang Tajikistan, gitu-gitu. Jadi ya aku nggak ngerasa bego sendiri, soalnya yang lain juga pada nggak ngerti, gitu. Jadi yang lain nggak ngerti, gitu. Jadi begonya nggak sendirian, tenang, masih banyak yang lain. Gitu. Terus si Deutsche-nya juga, yang si orang Jermannya juga, aku pikir tuh mereka paham ya kayak misalkan pelajaran. Untungnya di kelas aku itu nggak ada pelajaran bahasa asing. Kayak Prancis gitu nggak ada, mungkin belum di kelas aku ini belum ada pelajaran bahasa asing, cuman kayak pelajaran matematika, pelajaran bahasa Jerman. Si orang Jermannya sendiri tuh nggak suka sama pelajaran bahasa Jerman, dan mereka tuh benar-benar benar-benar bego lah. Sama pelajaran bahasa Inggris, mereka paling sebel itu. Jadi ya udah, jadi karena aku ngerasa kayak kayaknya gue nggak bego-bego amat gitu di kelas, karena orang Jermannya sendiri aja ya blow on gitu. Ya udah jadinya agak beruntung sedikit di situ gitu. Oke, orang Indonesia ya udah tetap aja ya masih ada untungnya ya. Masih ada. Terus jadi kayak pelajaran matematika, pelajaran bahasa Inggris, ini nih langsung dada nih langsung ke depan. Dagu langsung gini, sombong kan. Soalnya kan itu kan pelajaran gampang kan, matematika, bahasa Inggris itu di tempat kita kan. Kalau mereka ciut tuh. Gitu. Oke. Tapi usia berapa maksud kebanyakan yang teman-teman sekolahnya? Ya ampun, muda-muda banget. Yang paling tua tuh aku sama teman aku yang dari Thailand. Itu dia 32 tahun. Yang lainnya semua itu 18, 19, 20. Roommate aku aja 20 tahun. Terus bondingnya gimana tuh? Tuh? Apa jadi ada geng-gengan gitu? Karena kan biasanya kalau muda-muda itu biasanya suka ada berisik. Iya, mereka tuh suka berisik gitu kan, Terus kalau yang tua-tua kayak aku gini kan, senangnya tuh yang konsen, yang apa sih, yang diam gitu. Ya kadang kalau misalkan mereka berisik gitu ya aku bilang diteruhi gitu, tolong jangan berisik gitu kayak gitu doang sih. Terus kalau mereka lagi ngomongin apa gitu, namanya kan aku udah 29 tahun, udah mikir bukan K-pop,
udah bukan mikirin K-pop, udah bukan mikirin apa-apa gitu. Jadinya nggak masuk. Jadi ya udah aku di kursi ya sendiri. Kalau nggak sama teman aku yang orang Thailand itu. Udah pernah ada ujian belum sih Bapak? Belum. Maret ini kayaknya deh. Tuition Proofing? Ya. Iya, Maret. Ya. Oke, berarti Maret sebelum Maret ya? Bener. Oke. Bapak udah punya rencana belum setelah Osdenu bakal ngapain? Banyak. Rencananya banyak. Tapi bingung mau. Tapi aku nggak pengen ini sih Mbak Bayu, nggak pengen apa sih kerja di hotel lagi, rencananya gitu. Rencananya sih gitu, nggak pengen kerja di hotel lagi. Ya paling kalau di Jerman sini tuh enak Mbak. Jadi kalau misalkan emang kita pengen kerja jadi kayak part time di hotel lah, kita bisa ngambil kerja pagi, misalkan dari jam 7 cuma sampai jam 12. Sisanya ya kita bisa kerja di tempat lain gitu. Nah, pengennya sih pengennya sih buka usaha di sini. Pengennya sih buka usaha di sini, pengennya. Terus usaha apa tuh? Kira-kira kalau bisa buka usaha? Banyak ya, aku banyak banget mikirin, soalnya kan aku suka ngobrol sama si jadi aku kan punya bos aku perempuan. Nah suaminya itu kebetulan dia kerjanya di dapur, jadi dia jadi koki, jadi kohnya di dapur itu. Nah aku sering ngobrol kan sama si Her itu, gimana gitu. Terus dia suka ngasih saran gini. Terus pengen kayak usaha bikin brownies kayak gitu. Soalnya di sini kan nggak ada ya brownies yang dikotak-kotakin yang bagus-bagus itu loh, kayak buat hampers gitu kan, apa sih buat kayak misalkan Natalan gitu-gitu. Di situ tuh belum ada. Justru malahnya coklat kan kalau di sini tuh. Coklat sama keju ya. Benar, iya. Tapi kalau kayak kue-kue gitu kurang. Iya. Kue mungkin banyak ya kayak di toko-toko roti gitu, kayak di supermarket. Cuman ngerti gak sih Mbak Bayu yang brownies terus dikotakin, terus ada kayak kertas-kertasnya gitu kan, bagusnya kayak apa sih, estetik banget gitu. Di sana nggak ada malah. Aku sih sejauh ini belum nemuin. Terus kata bos aku juga itu emang belum ada. Bos aku juga belum pernah nemu selama dia hidup di Jerman ini. Kasian ya. Oke. Apa namanya? Kita lanjut ke sesi selanjutnya aja kali ya. Iya, boleh. Sesi kedua kita lebih mungkin sekarang. Oh, satu kelupaan. Aku mau tanya ini Mbak Put, kan sekarang lagi lockdown lagi kan Jerman gitu. Nah, terus terakhir kali mungkin aku kontak sama Mbak Put kan, Mbak Put sempat bilang kalau iya aku sekarang lagi libur juga gitu kan. Nah, boleh dong Mbak Put sharing sedikit, maksudnya kondisi di Jerman sekarang tuh lagi kayak gimana sih, dan kondisi di tempat hotel Mbak Put juga seperti apa? Apakah Mbak Put diliburkan, atau terus kalau diliburkan juga tetap dapat gak gaji gitu kan? Atau mungkin di Jerman ya meskipun libur tetap dibayar nih gitu. Gimana Mbak Put? Ini sih aku kan suka lihat anak-anaknya, story anak-anak juga. Mereka masih bisa ngelakuin perjalanan, kayak si Jo kan dia masih bisa pergi ke tempatnya si Bella gitu-gitu kan, masih bisa ngelakuin perjalanan. Nah tapi ternyata itu karena resiko gebitnya. Jadi kalau di tempat aku ini di Rhineland-Pfalz ini resiko gebitnya itu, resiko coronanya tinggi. Jadi kita cuma bisa ngelakuin perjalanan 15 km doang. Jadi makanya kita nggak bisa ngelakuin perjalanan. Tapi kayak wilayah Hamburg atau wilayah yang lain yang resiko gebitnya itu sedikit, ya mereka masih bisa pergi naik kereta, masih bisa jalan lah. Cuman ya masih tetap ada protokol gitu. Terus hotel aku emang setiap bulan Januari Februari itu emang tutup, emang liburan kan. Jadi ya kebetulan sekarang lockdown ya emang kebetulan lagi libur juga hotelnya gitu. Terus dapat gaji full atau enggak ya, masih dapat gaji full untungnya. Jadi kalau libur tetap dibayar gitu ya? Kalau Acubi tetap dibayar. Aku sempat nanya juga kan
pas sebelum lockdown kemarin itu yang bulan apa sih, November ya, akhir November deh, aku nanya langsung ke bosku, aku masih dapat gaji nggak gitu. Terus dia bilang, ya tentu aja gitu, kalian ini kan acubi, kalau misalkan nggak dapat gaji dapat uangnya dari mana gitu. Dia malah yang bilang kayak gitu. Oke. Thanks Mbak Put. Mungkin kita langsung ke sesi selanjutnya, boleh Mbak Tini? Kedua. Iya, gimana Mbak Tini? Kita pengen tahu sih gimana kisah Kak Putri sejak ya pokoknya sebelum nyampe di Jerman nih. Jadi mulai dari Kak Putri ikut seminar sampai sampai Kak Putri ikut kelas, terus Kak Putri persiapan, masa tunggunya kayak gimana, sampai Kak Putri berangkat ke Jerman kayak gitu. Nah, di sini mungkin bisa dimulai dari gimana sih Kak Putri bisa tahu ada seminar di Tangerang waktu itu ya, Ije? Oke. Iya, soalnya kan ini ya, Serayung tuh udah menguasai Google kan. Jadi aku cari di Google cara berangkat ke Jerman gitu ya, atau enggak program di Jerman. Keluarlah tuh ya, Serayung semua, cukup deh ya. Asik kayak aku buka Yayasan Au Pair Indonesia Jerman. Sebab aku buka Yayasan Au Pair Indonesia Jerman. Oh ya udah. Nggak ada agensi yang lainnya gitu kan. Terus pertama kali aku buka si websitenya itu, aku lihat kontaknya itu udah ada Mbak Rizka apa belum ya, Bayu? Udah ada ya? Udah. Itu tahun berapa ya? Tahun 2016-an kalau nggak salah deh. 2016-an lah, 17 ya? Iya. 17 itu kan aku mikirnya kan pengen au pair, terus pengen jalur sendiri kan. Cuman setelah aku pikir-pikir, daripada karena kan aku di negeri orang, terus aku sendirian, aku nggak punya teman, aku belum tahu kondisinya kayak gimana, aku nggak mau ngambil resiko di situ. Nah, kira kan aku lihat tuh au pair, aku kontak kan Mbak Rizka. Nah, sementara kan aku udah kerja, bisa nggak kalau misalkan sambil nyambi gitu, kerja jadi sambil les. Nah, Mbak Rizka bilang, kamu mau berangkat ke Jerman apa enggak? Ya, kalau misalkan kamu berangkat ke Jerman, berarti kamu harus fokus gitu kan. Oh, oke, harus fokus ya. Di situ aku mundur. Terus aku sharing lagi sama bos aku tanya pendapat bos aku yang di perusahaan sebelumnya itu, gimana ya, gini. Ya lu kalau misalkan emang mau les bahasa Jerman nih, sini gue lesin gitu kan. Jadi di situ aku belum terbuka lah kalau aku bakal pergi ke Jerman. Jadi aku bilang ke bos aku itu kalau aku pengen les bahasa Jerman. Ngasih bos aku itu, lu kalau misalkan emang pengen les, ya udah nih gue lesin, lu cari tempat les nih, gue biayain gitu. Tapi itu kan buat perusahaan lagi baliknya. Nah, akhirnya aku terbuka kan di situ. Aku pengen pergi ke Jerman, aku jelasin semua gini. Awalnya kan si bos aku yang inilah, yang negative thinking. Lo ngapain ke Jerman, mau jadi pembantu lah, kayak gitu segala macem lo ngomongnya negatif gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lo ke Jerman, gini. Lah aku masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, bodo amat gitu kan. Yang penting masa depan gue, bukan masa depan lo gitu kan. Terus ya udahlah, aku juga cerita sama mamaku, terus mamaku juga yang bilang, ya udah kamu kan bisa sambil belajar juga kan, misalnya bisa. Soalnya kan selama 20 tahun lebih itu aku sama mamaku nggak pernah bisa tidur aja sampai berduaan gitu. Nah, mamaku tuh pengen aku tuh belajar lah, kalau misalkan amit-amit gitu mamaku sampai meninggal dunia atau sampai nggak ada gitu. Jadi tuh aku benar-benar nggak kayak orang gila gitu kan, jauh dari mamaku. Jadi udahlah, kamu belajar aja, mulai dari sekarang kamu belajar jauh dari mama. Ya intinya mamaku ngasih support lah gimana. Sudah gitu, ya udah akhirnya aku tekad, aku udah punya ini dari mamaku, saya udah punya jalan dari mamaku, udah punya jalan dari teman-temanku, aku juga cerita sama teman-teman deketku kan, terus sudah punya ini juga dari bos aku yang perusahaan aku itu, yang akhirnya dia ngedukung aku. Ya udah lo kalau misalkan emang lo mau maju buat diri lo sendiri, ya udah ambil aja. Ya udah akhirnya aku ikut seminar buat ngeyakinin lagi mamaku, pokoknya aku bener-bener ngeyakinin orang-orang terdekat aku tuh kalau aku tuh bener-bener gitu ya. Terus ya udah akhirnya alhamdulillah sih ya IJ itu. Terus aku kan aku emang usaha yang Marenta itu, ingat nggak Mbak yang aku kirimin kalian? Marenta itu yang kayak, nah iya itu aku dari situ aku nabung. Aku di situ aku mikir nanti kalau jadi pada saat nanti akunya nggak kerja, karena kan aku kan tulang punggung kan, jadi mamaku dapat uang dari aku. Jadi kalau misalkan aku nggak kerja di perusahaan aku yang terakhir itu, aku masih ada tetap uang tambahan dari jualan Marenta itu.
gitu. Ya udah akhirnya aku memberanikan diri lah, resign dari kantor aku, terus aku join ke IJ gitu. Terus di IJ ujian pertama bulan Februari, ingat nggak Mbak Ayu ya, itu aku bilang, Kan Ayu, aku sama Neca ya, kita nggak mau ujian bulan Februari, kita nggak siap kenapa lo, udah terabas aja gitu kan. Ya bukan masalah kayak gitu, ini 2 bulan gitu kan. Dua bulan ibarat kata ini kan otak udah tua gitu ya Mbak Ayu, kenalnya cuma duit doang gitu kan. Terus disuruh belajar yang tiap hari itu 1 bab, jadi itu ibarat kata kita belajar hilang, makanya nggak siap di situ, nggak siap bilang sama Ayu, nggak siap ujian bulan Februari, udah lu terabas ya udahlah terabas. Akhirnya ujian kan tuh di Jakarta, bener tuh ya, emang tuh kalau perasaan sendiri, kalau feeling sendiri tuh emang nggak pernah salah tuh, bener. Akhirnya nggak lulus kan. Akhirnya nggak lulus. Terus ujian lagi bulan apa ya, aku lupa, Maret ya, Maret tuh kita absensi ya. Bandung enggak, aku nggak dapat kuotanya di Bandung. Surabaya. Iya, Surabaya itu untungnya gampang ya, ujiannya gampang, terus nggak seribet di Jakarta deh gitu. Maksudnya kalau di Jakarta tuh peraturan benar-benar ketat, kayak kita nggak boleh pakai jam tangan, pokoknya segala macam dititipin gini-gini. Kalau di Surabaya ya udah gitu, kita santai aja, jadi vibes-nya juga kita enjoy, ngerjain soal juga enjoy gitu, walaupun siapa yang ngejagain itu apa namanya? Yang ngejagainnya itu juga orang Jerman sendiri kan, tapi kita enjoy aja gitu. Terus akhirnya lulus lah di situ kan, ya lulus, yay. Gitu. Dari situ dimulailah drama cinta kita ya Mbak Yu ya. Iya, yang mulai dari kontrak itu ya, lama ya keluarnya ya, bilang katanya udah ada tuh kontrak ya, tapi ternyata tuh kontrak belum ada, terus udahlah segala drama gitu. Akhirnya di September aku bikin visa, terus udah di situ pokoknya prosesnya dari visa gitu ya, visa sendiri prosesnya lancar lah, nggak ada halangan, nggak yang ditolak atau gimana alhamdulillah. Terus visa, terus nunggu kontrak lagi ya, kontraknya ternyata itu bulan Maret 2020. Dah terus stres tuh di situ ya kan, karena aduh gila 6 bulan 7 bulan terus gue nganggur, gue ngapain gitu kan ya, gue butuh duit gitu. Tapi untungnya ya udah, alhamdulillah lagi, beruntung lagi, bos aku di situ nawarin kan, bos aku yang di perusahaan lama, ya udah sambil lu nunggu lu masuk lagi deh ke kantor gitu kan, ini ada anak baru nih tapi dia nggak bisa gitu, lu ajarin deh tuh sampai bisa gitu. Jadi aku trainingin mereka di jabatan yang aku pegang kemarin aku itu. Terus udahlah akhirnya berangkat. Ya udah udah berangkat. Ya udah sampai sekarang udah mulus aja alhamdulillah. Cuman sulitnya yang pas bagian nunggu itu benar-benar nguras emosi banget, karena kan satu ya faktor ekonomi kan. Karena kan mamaku kan dapat uang itu dari aku gitu. Terus inilah apa namanya ya, jadi gali lubang tutup lubang tuh yang aku tuh udah ngerasain gitu. Apa sih arti kata gali lubang tutup lubang, yang minjem uang terus ngembaliin minjem uang lagi gitu. Terus ya udah aku tuh bener-bener ngerasain di situ. Ya aku pas di Indo juga, aku pas dapat masalah gitu, udah aku intinya ada masalah di depan mata, kita nggak bisa ngehindar kan. Maksudnya ya aku mau marah besar kayak gimana pun ya tetap aja aku harus ngadapin masalah itu kan. Nah, ya udahlah, tapi tetap aja mikir, oke, sekarang banyak masalah, nggak apa, lu pasti masalah banyak ya sekarang, tapi gue percaya, aku tetap percaya gitu, pasti bakal ada hadiah terindah gitu buat aku kan. Aku punya request dong, jadi gini, ini mungkin buat anak-anak di IJ ya. Aku nggak tahu ya, akhir-akhir ini banyak anak-anak yang belajar bahasa Jerman itu merasa baru 2 hari belajar atau mungkin 2-3 hari kayak down. Aduh nggak bisa, kenapa? Ya merasa susah aja di bahasa Jerman gitu. Mungkin Mbak Put bisa sedikit sharing belajarnya Mbak Put, karena aku tahu Mbak Put juga belajar bahasa Jerman juga mati-matian gitu, bukan orang yang awam, awam sama bahasa Jerman, dan orang yang udah pernah belajar bahasa Jerman kan gitu. Dan aku sering banget juga ngingetin sama anak-anak yang lagi belajar sekarang kayak
semua orang mengalami hal itu gitu. Tinggal ya Bener. keinginannya lebih gede mana, inginnya atau tekadnya Betul. gitu. Kalau Betul. gede inginnya dulu, ya udah gitu. Toh belajar bahasa Jerman itu di IJ kalian full intensif gitu kan, dalam artian fokusnya belajar doang. Ketika sampai di Jepang udah nggak punya waktu lagi nggak sih buat belajar, Bener. hanya Bener. fokus Bener nggak ada. gitu. Ya mungkin bisa kasih motivasi Mbak Put ke anak-anak di IJ yang lagi belajar sekarang, Mbak Put. Apa ya, intinya yang tadi kata Mbak Ayu bilang sih, pokoknya satu yang ada di otak itu, tujuan kita ke Jerman itu apa, karena itu yang bakal jadi dasar kita tuh buat pengen belajar terus, pengen belajar. Aku juga dulu mikir gitu, ya Allah ini bahasa susah amat, gue bahasa Indonesia, bahasa Sunda aja masih belajar gitu kan ya, ini udah belajar bahasa Jerman lagi gitu kan, bahasa Inggris aja juga masih pelantang gitu, ini udah ketemunya bahasa Jerman. Terus sempat yang mikir, aduh gue bisa nggak ya, cuman aku waktu itu share kan sama Fronina kayak gitu ya, Fronina balik lagi, tujuan kamu ke Jerman itu apa, buat mamah kan, ya udah, jadi kamu mikirnya ke situ. Ya udah, jadi di kereta aku tuh selalu belajar sampai nih setelah aku ini sampai ada di meja sekarang, kayak pronomen itu aku masih ngapalin, terus apa sih namanya, kayak akusatif, datif gitu-gitu aku masih ada hafalan sampai sekarang. Jadi intinya ya udah, jadi intinya ya mau down kita tetap harus hadapin gitu. Jadi jangan mikir aduh ini susah gini. Ya emang susah gitu, tapi kalau misalkan kita nggak hadapin ya itu bakal jadi lebih susah, karena ibarat kata kita sekarang nunda, terus nanti nunda lagi, terus mau kapan gitu kan. Jadi intinya udah hadapin aja, mau susah mau kayak gimana bro, hidup di dunia itu lebih susah daripada belajar bahasa Jerman, sumpah. Kalau nggak punya duit, kalau apa tuh lebih susah. Bener deh. Jadi ujian sebenarnya tuh jadi jangan gampang. Jadi jangan gampang down, karena di sini kita butuh mental yang lebih besar lagi. Masa belajar kayak gitu doang aja udah down kan? Apalagi nanti tinggal di Jerman yang notabene-nya ini yang orang-orang sini tuh cepet, terus kalau ngomong tuh yang terus yang ya kitanya harus paham kayak gitu-gitu gimana kalau udah di sini gitu kan. Intinya harus semangat. Oke, ya. Dan membantu nggak tuh ya saran dari aku, kayaknya nggak membantu deh. membantu pasti apa namanya, mereka melihat sosok Mbak Put sekarang aja udah di Jerman, itu jadi motivasi buat mereka sendiri gitu. Karena apa namanya, ya ibaratnya ya udah, kalau Mbak Put bisa juga pasti mereka semua juga bisa. Aku juga dulu mikir gitu, si ini aja bisa, masa gue enggak gitu kan, cuman perbedaan umur doang gitu kan, emang apa ininya gitu. Iya, udah gitu anak-anak zaman sekarang nih, maksudnya kelas sekarang nih kebanyakan tuh mereka masih pada muda-muda loh, umurnya masih. Nah, terus otaknya juga kan gak yang ini ya, gak yang terlalu stres ya, misalnya mereka ngafalin itu bakal sampai lama ada di otak mereka gitu, gak kayak aku ini gitu, gak kayak yang ngapalin sebentar terus besoknya udah hilang gitu kan. Faktor umur ya. Tapi gue lagi live. Buat apa? Bayu bentar. Iya. Kita. Terus apa ada iklan? Iya nggak apa-apa. Tapi aku ini banget sih, aku nyatet banget tuh yang nasihat dari Kak Putri yang pertama tadi tuh, inget lagi ke awal tujuan Jermannya itu apa. Itu kalau misalnya kita niatnya juga udah benar, udah yang mulia gitu tuh. Bayu bentar, ini udah ngegangguin. Sana Bayu yang ramal-ramal ya? Bayu yang ramal-ramal katanya. Itu Bayu aja. Gimana maaf ya. Siapa temen Iya, iya teman. Kan aku tinggal di banyak orang Indonesia, banyak orang Malaysia kan. Gitu. Gimana maaf ya. Ya itu tadi sih, kayak
notice banget ya. Notice banget yang inget ke tujuan awal gitu, mau ke Jermannya itu mau ngapain gitu. Kalau misalnya tujuannya buat kayak orang tua, buat ngebantu orang tua gitu, atau healingnya kita sendiri, mungkin ada kan yang kayak gitu. Ya, udah inget aja ke situ gitu. Pasti bener mau kesulitan yang apapun berapa apapun ya, ntar juga di depan ada kesulitan lagi. Kalau misalnya sebelumnya pernah ngelewatin kesulitan, yang sekarang pasti mungkin lagi gitu loh. Jadi satu kesulitan nggak menjadikan itu beban gitu buat kita. Apalagi belajar ya, belajar kan buat bekal. Jadi nggak akan mundur cuma gara-gara bisa ngikutin belajar, ya nggak sih? Lagi pula kan mereka juga kan udah terjun, udah apa sih ibarat kata ya, orang tua mereka pasti udah ngeluarin uang gitu kan ya, terus udah terjun buat belajar, terus gara-gara belajar bahasa Jermannya susah, terus akhirnya mau mundur, kayaknya itu nggak apa ya, nggak ini banget gitu, mundur gara-gara belajar bahasa Jerman itu susah gitu kan, aneh gitu ya. Down gara-gara belajar bahasa Jerman itu susah gitu, aneh. Ya, kita harus segera mengakhiri live ini. Semoga lain kali ada kesempatan, mungkin aku bakal ngundang Mbak Put lagi, mungkin untuk di next live bareng sama anak-anak IJ yang ada di sini mungkin. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan live lagi, mungkin kalian harus berdaftar ke YIJ ya. Iya, betul. Jadi anak YIJ. Ya, iya. Bye semua kawan YIJ. Bye. Cus. Cus.